Oke, halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mr. Yohan. Kali ini Mr. Yohan akan membawakan pelajaran di tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, apa saja materinya? Sekarang akan Mr. sampaikan ya. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang SBDP, ya, yaitu tentang tangga nada mayor. Kita belajar juga tentang pengaruh daur hidup air terhadap makhluk hidup. Kita juga belajar pada muatan bahasa Indonesia itu adalah urutan peristiwa dalam cerita fiksi. Kemudian yang keempat, kita akan belajar juga tentang tangga nada minor. Yang kelima, itu kita akan belajar tentang urutan cerita ya atau urutan peristiwa dalam cerita non-fiksi. Dan yang keenam, itu kita akan belajar muatan PPKN tentang nilai toleransi dalam permainan tradisional. Nah, langsung saja ya, kita ke materi pertama. SBDP ya, yaitu tentang tangga nada mayor. Jadi, tangga nada mayor itu adalah suatu materi yang sudah sangat sering kita pelajari bersama ya dari awal pelajaran di tema 1 sampai sekarang. Nah, sekarang Mister akan mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi suatu lagu. Nah, di sini Mister punya suatu lagu. Nama lagunya itu adalah Kampungku. Ya, Kampungku ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, di sini Mister memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa judul lagu itu? Nah, untuk judul lagu, ya, untuk judul lagu itu biasanya terletak di paling atas ya. Terletak di sini judul lagu itu. Nah, di sini terletak di sini dia judul lagu. Biasanya judul lagu terletak paling atas dan tulisannya besar ya. Jadi apa judul lagu ini? Judul lagunya itu adalah Kampungku. Terus siapa penciptanya? Penciptanya itu juga biasanya ditulis di atas ya. Penciptanya itu adalah siapa? Di sini penciptanya itu adalah A.T. Mahmud ya. Pencipta lagu ini adalah A.T. Mahmud. Terus apa nada dasarnya? Nada dasar yang digunakan itu biasanya terletak di atas. Ini nada dasarnya. Do sama dengan C. Berarti ini nada dasar C. Ya, lagu ini bernada dasar C. Terus apa tanda tempo yang digunakan? Temponya itu biasanya bersebelahan dengan nada dasar. Temponya itu 3/4 ya. Temponya itu 3/4. Anak-anak di kelas 4 sudah belajar ya tempo, alligato, dan yang lain-lain tuh. Nah, ini di lagu Kampungku itu dia menggunakan tempo 3/4 agak cepat. Kemudian yang nomor 5, tentang apa sih syair lagu ini? Nah, syair lagu ini kalau anak-anak cermati, dia itu bercerita tentang kampung halamannya dia yang indah ya, yang terletak di tepi sungai. Nah, itu adalah cara mengidentifikasi suatu lagu yang bertangga nada mayor. Nanti untuk lagu yang bertangga nada minor sama juga caranya seperti ini ya. Nah, kemudian kita ingat lagi ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Dia itu pasti lagunya bersemangat. Terus dia dinyanyikan dengan riang gembira. Terus lagunya ini juga temponya biasanya cepat ya, temponya cepat. Dan dia juga diakhiri dan diawali dengan nada do. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga diakhiri dengan nada mi ya, dan nada mi dan dengan nada sol, nada ketiga atau nada kelima. Itu juga tidak menutup kemungkinan ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang pengaruh daur air terhadap kehidupan makhluk hidup ya. Daur air atau siklus air atau daur hidrologi itu Mister sudah jelaskan di pembelajaran pada pembelajaran 2 ya. Itu Mister sudah jelaskan bagaimana sih caranya air itu berubah menjadi awan kemudian jadi hujan. Nah, itu Mister sudah kasih tahu. Sekarang kita akan lihat bagaimana pengaruh air. Nah, pengaruh air itu banyak banget di kehidupan kita ya. Kalau kita lihat ya, air itu merupakan suatu kebutuhan pokok ya untuk manusia. Itu air
merupakan suatu kebutuhan pokok, pakai masak, pakai mandi, pakai minum, ya, pakai mencuci baju, itu air merupakan kebutuhan pokok, ya. Air itu juga bagi masyarakat di Nusa Tenggara, ya, di Kepulauan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, air itu merupakan sumber atau harta karun, ya, karena di sana itu dia kesusahan mencari air, ya. Kalau kita lihat, pernah jalan-jalan ke Jatiluwe atau ke Galalang atau ke Ubud, ya. Di sana kalau kita lihat sawah-sawah itu pasti dia memerlukan air, ya. Jadi air itu juga merupakan sumber, ya, sumber untuk mengairi sawah atau irigasi pertanian, ya. Terus untuk pabrik air itu juga digunakan untuk bahan baku pembuatan, misalnya pembuatan makanan, pembuatan pakaian, ya. Pabrik tekstil itu juga pakai air. Nah, di sini air itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik, ya. Air itu bisa menjadi suatu pembangkit tenaga listrik. Caranya gimana? Caranya adalah suatu alat, ya, kayak kincir angin atau kincir air itu dinamakan turbin. Nah, turbin itu nanti dipasang di daerah aliran air. Nah, air yang datang atau air yang mengalir, jika dia mengenai turbin itu, nanti turbinnya akan berputar, anak-anak. Setelah dia berputar, nanti energi gerak itu akan diubah atau dikonversikan oleh alat-alat pada pembangkit tenaga air itu menjadi listrik. Nah, dan yang terakhir, air itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber atau alat rekreasi, ya, seperti main rafting, arung jeram, naik kapal boat, naik kano, dan lain-lain. Nah, banyak banget ya ternyata manfaat air yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk anak-anak semua, Mister harapkan anak-anak tetap menjaga adanya air, memakai air dengan bijak, nggak boros menggunakan air, ya. Kalau air itu nggak ada, susah loh kita nanti menjalani kehidupan, ya. Nah, selanjutnya sekarang Mister akan menjelaskan urutan peristiwa dari teks fiksi. Ini Mister sudah jelaskan juga, tapi akan Mister review secara singkat saja. Di sini yang pertama, pada teks fiksi, ya, atau teks khayalan, ini biasanya ada pengenalan situasi atau cerita. Dia ceritain tokoh-tokohnya itu siapa aja yang main, bagaimana wataknya, itu dimunculin secara perlahan. Kemudian baru dia beralih ke ceritanya. Ada percikan-percikan, itu ada drama-drama. Nah, kemudian baru ada suatu masalah yang muncul. Setelah masalah itu muncul, makin lama makin besar masalahnya sampai mencapai puncak masalah. Setelah masalah itu diselesaikan, ya, muncullah penyelesaian masalah atau solusinya di sini. Ini muncul solusi, ya. Terus yang terakhir itu adalah akhir cerita. Apakah ceritanya itu happy ending atau sad ending, kita nggak tahu. Itu tergantung si penulis sendiri bagaimana dia meracik atau merangkum cerita itu supaya bisa membuat kita berdebat-debat, itu bertanya-tanya atau menebak abis ini gimana ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang tangga nada minor. Nah, untuk identifikasinya sendiri, pada lagu itu sama aja dengan tangga nada mayor tadi yang Mister jelasin, ya. Siapa pengarangnya, siapa juga penciptanya, itu bisa dicari dengan tempat-tempat yang sama. Judul lagunya di mana dilihatnya itu sama. Tapi untuk tangga nada minor, dia memiliki perbedaan dengan tangga nada mayor. Dari jarak intervalnya, terus bagaimana sifat liriknya, bagaimana cara menyanyikannya, terus temponya bagaimana, ya, dan nada awal dan nada akhirnya itu bisa kita tebak, ya. Jadi kalau kita dengar lagu bernada mayor dan bertangga nada minor, oh kita bisa tahu bedanya itu dari mana, ya. Kemudian
kita juga akan belajar tentang urutan dari teks non-fiksi ya. Di sini urutannya ada 4. Mister juga sempat contohkan itu bagaimana cara mencari urutan-urutan tersebut dengan adanya bukti kalimat yang menyertainya ya. Nah, di sini yang pertama ada pengantar. Pengantar itu biasanya dia menjelaskan situasi di cerita itu gimana, ada latar tempatnya, ada waktunya, ada tanggalnya biasanya. Kemudian setelah dia menjelaskan itu baru ada pemunculan masalah ya. Pemunculan masalah ini dia munculkan setelah dia memberikan intro atau pengantarnya. Setelah ada masalah baru dia akan mencapai puncak masalah. Setelah itu didapatkan solusi sehingga masalahnya itu selesai. Ya, seperti itu kira-kira urutannya. Ini Mister sudah sampaikan di video sebelumnya. Ya, anak-anak bisa cek di pojok kiri atas video ini. Nah, sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang nilai toleransi yang ada dalam permainan tradisional. Banyak sekali permainan tradisional yang Indonesia miliki ya. Indonesia juga terdiri dari berbagai macam suku. Nah, suku-suku itu memiliki beberapa permainan tradisional. Tapi di sini Mister akan menceritakan 3 saja permainan tradisional, yaitu engklek, gerobak sodor, dan lompat tali. Nah, di permainan tradisional ini kita juga bisa melihat apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya pada permainan engklek. Di sini permainan engklek itu kalau bahasa Balinya main dengkleng ya, mendengklengan. Di sini ada 3 nilai yang ada pada permainan engklek. Yang pertama nilai ketangkasan. Ketangkasan ini kita lihat dari bagaimana si pemain engklek itu melompat. Kalau dia jago melompatnya nggak jatuh-jatuh atau dia seimbang banget, berarti dia ketangkasannya bagus ya. Kedisiplinan, di sini kedisiplinan itu dilihat dari bagaimana si anak tersebut mentaati peraturan, nggak curang, dia nggak nge-cheat main engklek ya. Di sini pasti banyak yang nge-cheat apa enggak, Mister nggak tahu ya. Jadi kalau dia patuh pada peraturan main engklek itu dia memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi. Dan nilai sosial di sini kita bisa lihat dari banyaknya pemain engklek. Kalau dia bisa mengajak banyak orang untuk memain engklek, berarti nilai sosial atau kemampuan berinteraksinya dia itu tinggi ya, seperti itu. Kemudian di permainan gerobak sodor, kalau di Bali namanya megale-gale ya, gale-galean itu. Kalau nggak salah namanya di Bali itu. Mister sering mainin banget waktu SD. Di sini terdapat 4 nilai yang ada di permainan gerobak sodor ya. Yang pertama nilai kejujuran. Di sini kejujuran tuh dicerminkan dari apakah anak itu ngaku nggak kalau dia udah dicolek sama temannya. Nah, itu dilihat nih dari sana. Kemudian sportivitas. Sportivitas ini dilihat dari kepatuhan anak pada peraturan bermain itu. Apakah yang menjaga garis itu lewat garis nggak? Kalau giniin, kalau mencolek yang melewati garis, nah dilihat dari sana. Terus kerjasama, di sini nilai kerjasama dilihat dari bagaimana kedua tim itu bisa menyatukan visi misi ya, bisa membuat diri mereka kompak sehingga bisa melewati atau bisa menjaga dengan baik. Dan yang terakhir adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ini adalah bagaimana cara mereka mengatur strategi supaya mereka itu bisa melewati garis atau mereka bisa mencolek temannya ya, teman atau musuhnya. Itu adalah kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir adalah permainan lompat tali. Permainan lompat tali ini dia memiliki 3 nilai di dalamnya. Yang pertama nilai kerja keras. Kerja keras itu artinya dia mau berusaha supaya dia nggak kena tali itu waktu diputar talinya. Kemudian nilai sportivitas. Nilai sportivitas ini nggak boleh curang ya, harus sesuai dengan peraturan yang ditentukan di awal permainan atau disepakati di awal permainan.
Yang ketiga adalah nilai ketangkasan, yang dimana nilai ketangkasan di sini dapat dilihat dari bagaimana anak itu memperhitungkan waktu mereka untuk melompat supaya nggak kena sama talinya. Ya, itu adalah contoh nilai ketangkasan dari permainan lompat tali. Nah, anak-anak, sekian saja untuk materi kali ini. Mister harapkan anak-anak bisa menyimak dengan baik, bisa mengerti dengan baik apa yang Mister sampaikan. Nah, untuk latihan pendalaman materi dan persiapan untuk menghadapi evaluasi, anak-anak bisa kerjakan latihan soal subtema 1 pada buku modul ya, halaman 17 sampai 19. Nanti dikerjakan langsung pada buku modul. Setelah anak-anak kerjakan, coba anak-anak cek kembali dengan cara nanti anak-anak cocokkan pada video yang akan Mister kirimkan atau Miss Maria kirimkan ya. Nah, sekian saja anak-anak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap jaga kesehatan ya. Semoga bisa bertemu kembali di kelas ya. Semoga bisa mengajar tatap muka kembali, dan jangan lupa tetap mentaati prokes ya, atau protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.